Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayuha zumala'i talabah, la'allakum bi khairin. Insyaallah fi hadha liqa' ولقاؤنا الأخير في هذا الفصل الدراسي، لأن في الأسبوع الآتي إن شاء الله سنقوم بالامتحان النهائي، فأرجوكم أن تراجعوا استعدادا لمقابلة الامتحان النهائي. أقصد للامتحان النهائي. ويوم بإذن الله تعالى سنواصل دراستنا في مادة الحديث، وما زلنا في باب الاستطابة أو إزالة النجاسة أو ما يتعلق بأدب البول وما أشبه ذلك مما فعلنا في الخلاء أو الحمام. ومعنا اليوم حديث آخر في هذا الباب، وهو حديث رقم 16. لنبدأ بقراءة الحديث. عن عبد الله بن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعم النبي صلى الله عليه وسلم هو عباس المشهور بابن عباس. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Qabrain artinya dua kuburan, jadi bentuknya musanna. Mufradnya apa? Qabrun, kuburun, qabrun, qabrani, qabraini. Bentuk musananya qabraini ditambah iya dan nun. Kenapa? Karena dia majrur dengan ba. Jadi mustana itu majrur dan mansubnya dengan ya. Tapi kalau marfu'nya dengan alif. Jadi kalau marfu'nya qabrani, kalau mansub dan majrurnya qabraini. Ini seringan aja, bisa dipelajari di pelajaran nahwu nanti bersama ustadznya. Faqal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Innahuma la yu'adzaban. Al-maksud huwa innahuma ay inna sahibai dakal qabrain atau danikal qabrain la yu'adzaban, ay fi annahuma la yu'adzaban. Jadi bahwasanya keduanya, maksudnya
kedua penghuni kubur tersebut, sedang benar-benar diazab. Jadi kedua penghuni kubur tersebut sedang diazab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan perkataannya dengan huruf lamut ta'kid, penegasan. Jadi bahwasanya kedua orang yang berada di kuburan tersebut, dua mayit yang ada di kuburan tersebut sungguh berada dalam siksaan, sedang disiksa, sedang diazab. Kenapa mereka berdua diazab? Apakah karena dosa syirik? Apakah karena dosa membunuh? Apakah karena dosa mencuri? Tidak itu semua. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Laisa sababu al-ithm hatta yu'adzaba wa ismun kabir fi za'mihim ay annahuma yaz'umani anna al-ithm aw adh-dhanb alladhi fa'alahu za'ama anna al-ithm saghir laysa lahu syai' wa ma'a dhalika yu'adzabani lisababi dhalika dhanb aw al-ithm. فهذه العلامة أو علامة الإيمان لأن المؤمن لا يرى الإثم صغيرا فالمؤمن يرى الإثم كبير مهما كان في عين الإنسان أنه صغير فمن رأى الإثم صغيرا فهذا يدل على ضعف إيمانه. Wa may yu'adzabani fi kabir, dan mereka berdua penghuni kubur yang sedang diazab itu, mereka berdua tidak diazab karena dosa besar. Maksudnya dalam anggapan mereka. Jadi mereka menganggap bahwasanya mereka diazab di kuburan tersebut, mereka menganggap sebabnya karena dosa kecil. Mereka tidak menganggap sama sekali dosa besar yang mereka lakukan sehingga mereka diazab di kuburan tersebut. Ini adalah tanda lemahnya iman. Karena orang mukmin memandang dan menganggap seluruh dosa itu besar. Tidak ada yang kecil. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sedikit apapun yang dilakukan oleh seorang muslim itu pasti akan ada ganjarannya. Kalau kebaikan yang dilakukan meskipun kecil, meskipun senyum saja kepada temannya, jika ikhlas maka kebaikan baginya. Nilai sedekah, kullu ma'ruf itu sedekah, setiap ma'ruf itu bernilai pahala sedekah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan keburukan meskipun sebesar zarrah ay namlah shaghirah, semut kecil. Lihat, bayangin, di anggapan kita tuh sebuah amalan kebaikannya itu seperti semut kecil, kayak nggak ada apa-apanya, tapi bakalan dibalas khairan yarah, kebaikan baginya. Tadi syarr berarti keburukan maksudnya. Jadi apapun dosa yang dilakukan meskipun kecil, sekecil semut itu akan dibalas. Jadi tidak ada yang namanya dosa kecil di anggapan orang yang beriman. Seluruh dosa sekecil apapun dalam pandangan manusia itu tetap besar.
Kenapa? Karena dua orang yang ada di cerita yang ada di dalam hadis ini, mereka berdua diazab karena dosa yang mereka anggap dosa tersebut itu bukanlah dosa besar. Akan tetapi mereka diazab dengan dosa tersebut. Apa sih dosanya? Dosanya yang pertama adalah amma ahaduhum, adapun orang yang pertama, fakana la yastatiru min bauli, la yastatiru minal baul. Adapun orang yang pertama, karena mereka tidak menjaga dirinya dari najis, li'annahu la yastakir, li'annahu la yahfad atau la yub'id jasadahu minal bauli, karena dia tidak berjaga, tidak menjauhi dari air kencingnya. Jadi kalau kencing orang tersebut, maka asal-asalan, tidak dengan adab. Maka dalam Islam diajarkan hukum asal, kata para ulama, orang kencing itu harus jongkok. Kenapa? Agar supaya kencingnya, najisnya itu tidak balik ke dia, kemudian menjadikan bajunya atau dirinya menjadi najis seperti itu. Hukum asalnya, tapi dibolehkan untuk tetap berdiri ketika kencing dengan syarat dia memastikan bahwasanya air kencing tersebut tidak balik ke dia sehingga menjadikan badan dan bajunya terdapat najis. Karena jika tidak menjaga hal tersebut, maka ini adalah sebab dia akan diazab di kuburan. Kenapa? Karena berakibatnya fatal. Ketika dia sholat, dia tidak sadar bahwasanya baju dan kakinya mungkin atau sebagian badannya itu terdapat najis. Padahal kita tahu kalau sholat mau sah, maka salah satu syaratnya adalah baju yang kita pakai dan badan yang kita miliki itu bersih dari yang namanya najis atau kotoran, seperti itu. Nah nih, sebabnya itu kayak sepele, kayak kecil dianggap sama dia, sama penghuni kubur ini. Kenapa? Karena cuman kayak air kencing yang terciprat, yang membasahi pakaian atau badannya saja. Dia kayak kencing, terus ya udah gak menganggap ini akan menjadi masalah. Ketika meninggal, ternyata hal tersebut menjadi masalah yang sangat besar sehingga ia diazab di kuburan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sebabnya sehingga ia diazab dan dia menganggap kalau sebabnya itu adalah dosa yang tidak besar, dosa kecil. Dosa apa sih? Wa amal akhar, adapun yang lain, adapun yang satunya lagi, fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi karena sebab namimah yang ia lakukan di dunia. Jadi orang ini kayak namimah, ngadu domba orang gitu. Biasanya kan lisan itu kalau ngomong itu nggak dijaga gitu. Dianggap sepele dosanya, dianggap gampang, dianggap remeh, gak ada
nggak dianggap sebagai dosa besar. Maka ini disebabkan kenapa? Karena lemahnya iman. Karena mungkin ilmunya tidak sampai. Ilmu bahwasanya namimah, mengadu domba, itu adalah hal yang atau dosa yang sangat besar. Karena Nabi SAW berkata, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. An-namam adalah orang yang mengadu domba. Dan ancaman untuk dosa yang mengakibatkan diharamkannya masuk surga ini adalah salah satu tanda dari dosa besar seperti itu. Dan namimah itu ya adu domba tadi, itu harus kita hindari agar kita tidak diazab seperti dua orang yang ada di hadis ini. Dan di hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya setelah kita meninggal, kita akan masuk ke dalam alam kubur. Dan di alam kubur tersebut bisa terjadi dua hal. Pertama, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Yang kedua, kita akan mendapatkan azab kubur, wa iyadzubillah. Jadi orang itu tergantung amalannya di dunia. Jika amalannya baik, maka amalan tersebut akan berbuah nikmat kubur. Jangankan surga, belum masuk surga pun dia udah mendapatkan nikmat di kuburan, sehingga dia ingin untuk supaya cepat-cepat hari kiamat tegak gitu. Kenapa? Karena jika hari kiamat sudah terjadi, ia akan segera masuk ke surga. Tapi jika di dunianya berbuat dosa, bahkan dosa-dosa kecil yang seperti ini, apalagi dosa-dosa besar yang lainnya, maka di kuburan jangankan masuk neraka, sebelum hari kiamat tiba, dia sudah mendapatkan azab. Azab di mana? Di kuburan. Saking dahsyatnya azab kubur tersebut, sehingga ia berpikir untuk dan berkeinginan untuk supaya kiamat itu tidak terjadi. Kenapa? Karena jika kiamat itu terjadi, ia tahu ia akan masuk ke neraka, dan azab neraka itu sangat lebih dahsyat daripada azab kubur. Seperti itu. Terus fa'akhadha jaridatan, maka Nabi SAW mengambil jaridatan rotbatan, mengambil pelepah yang basah. Pelepah itu tangkai ya, atau ya semacam itu. Pelepah yang basah. Fasyaqqaha nisfain. Kemudian Nabi SAW membagi dua pelepah tersebut. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Maka Nabi SAW menancapkan setiap kuburan satu pelepah, setengah pelepah yang tadi, yang udah dibagi dua. Faqalu, maka Nabi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan hal ini? Faqala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibata. Aku berharap agar pelepah ini bisa meringankan azab yang mereka berdua hadapi selama pelepah tersebut masih basah. Seperti itu, sampai pelepah tersebut kering. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita contoh, sehingga ketika teman kita, saudara kita meninggal, kemudian kita kuburkan, maka apakah kita juga disunahkan untuk
mengambil pelepah kemudian menancapkan pelepah tersebut ke kuburan saudara kita? Maka jawabannya tidak, karena para ulama menjelaskan bahwasanya ini adalah kekhususan yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hal ini itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan untuk memberikan syafaat. Syafaatnya apa? Agar diringankan azabnya selama pelepah tersebut masih basah. Seperti itu. Dan yang memiliki syafaat itu hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja, dan tidak orang-orang seperti kita selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa melakukan syafaat tersebut. Dan juga di hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Fa ahbabtu syafa'ati an yuraffahu anhuma madamal husnani rotbaini." Dan aku ingin, atau maka dengan syafaatku aku ingin agar azabnya diringankan dari keduanya selama kedua pelepah itu masih basah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuknya syafaat, dan tidak ada satu orang pun selain para nabi yang bisa memberikan syafaat seperti ini. Dan hal yang lain karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya penghuni dua kuburan tersebut itu sedang diazab. Seperti itu. Kenapa? Karena kuburan-kuburan yang lain tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tancapkan pelepah yang basah sehingga diberikan syafaat agar tidak diazab. Seperti itu. Dan tidak ada yang mengetahui bahwasanya penghuni kuburan itu diazab atau tidak kecuali para nabi, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengatakan barang siapa yang menancapkan pelepah basah pada kuburan, maka ia telah suudzon, telah berburuk sangka, menyangka bahwasanya yang ada di kuburan tersebut sedang diazab, padahal belum tentu diazab. Seperti itu. Jadi menancapkan pelepah basah pada kuburan itu tidak bisa kita lakukan, dan itu bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat juga tidak pernah melakukan hal demikian. Karena para sahabat memahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah syafaat kekhususan yang hanya Nabi SAW lakukan. Seperti itu. Semoga kita bisa mengambil faidah dari apa yang telah kita pelajari dari hadis-hadis yang telah kita pelajari selama ini. Dan semoga kita terkhusus hadis ini, maka kita harus lebih berhati-hati lagi ketika ingin kencing. Maka kita harus berhati-hati jangan sampai najisnya menempel pada badan dan baju kita, dan juga jangan sampai kita tidak menjaga lisan kita sehingga kita namimah, mengadu domba, berdusta, dan hal dosa-dosa yang lainnya yang kita anggap kecil, padahal itu sangat besar, sehingga kita diselamatkan dari azab kubur. Jadi kita harus menghindari hal tersebut. Mungkin cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.